Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Aprilia Ningrum, mahasiswa Pendidikan Profesi Guru dalam jabatan Batch 2 LPTK UIN Sunan Kalijaga akan melakukan perekaman video uji kinerja di kelas 6 SD Negeri Windusari 2 dengan topik halal dan haram. Nanti kita akan belajar dengan para siswa mengenai bagaimana dan apa saja yang boleh dan tidak diperbolehkan dalam agama kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah berdoa? Oke, berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Boleh dilanjut dengan surat pendek? Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, pagi hari ini ada yang belum dan tidak berangkat? Boleh Bu Guru absen? Absen dulu ya. Adiba? Putra? Kotrun ada? Oke. Safa? Tristan? Faizat? Nafisa? Oke. Sehat semua hari ini? Apakah ada keluhan di pagi hari ini? Tidak ada? Sudah sarapan kah? Pagi hari ini tanggal 10 Oktober 2025 kita akan mempelajari materi kita yaitu tentang halal dan haram. Tujuannya apa kita belajar hari ini? Yang pertama tentang apa itu? Kita akan mengetahui halal dan haram, bagaimana ini dikatakan halal dan bagaimana satu makanan atau apa itu dikatakan haram. Yang kedua, kita akan belajar tentang sebabnya. Segala sesuatu pasti ada sebabnya atau tidak? Iya. Kita akan belajar tentang sebab-sebab halal dan haram. Kemudian yang ketiga, kita akan belajar tentang dasar hukum, dasar hukum halal dan haram. Yang keempat, kita akan menerapkannya. Jadi tujuan belajar kita adalah untuk menerapkannya di kehidupan kita. Kita akan belajar tentang definisi halal dan haram. Masuk pada pengertiannya. Halal itu segala sesuatu yang apabila kita gunakan dan kita makan itu tidak mendapatkan dosa. Haram itu adalah segala sesuatu yang dilarang jelas oleh Allah, baik untuk dilakukan, digunakan, ataupun juga dikonsumsi. Kemudian yang kedua, dasar hukumnya. Hukum Islam itu kita berpegang pada apa? Al-Quran. Dan yang kedua, kita berpegang teguh pada hadis. Al-Quran ini merupakan sumber hukum Islam utama bagi umat Islam. Segala sesuatu yang disebutkan baik penghalalannya
dan pengharamannya itu disebutkan jelas di dalam Al-Quran. Hadis itu merupakan sumber hukum Islam yang kedua sebagai pegangan kita, yaitu umat muslim. Hadis ini adalah cerita dari perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad. Hadis ini menjadi petunjuk atau panduan tentang bagaimana kita seharusnya berperilaku dan menjalani hidup. Hadis ini juga membantu kita menjalankan ajaran yang ada di dalam Al-Qur'an. Dasarnya hukum halal dan haram itu bagaimana tadi? Dasar hukumnya sudah dijelaskan bagaimana tadi hukum dari hukum Al-Qur'an dan hukum hadis. Nah sekarang ini sebab-sebab halal dan haram. Halal dan haram ini dari zat asalnya. Kemudian halal dan haram ini dari sifat atau dari sababnya. Dan yang ketiga ini melalui prosesnya. Jadi dikatakan halal dan haram itu kita lihat dulu dari prosesnya. Prosesnya bagaimana? Apakah sudah dikatakan halal ataupun haram? Halal dan haram dari zat asalnya. Ini Allah menetapkan segala sesuatu yang haram karena zat asalnya seperti bangkai, darah, dan babi. Kemudian dalam surat Al-Baqarah ayat 173, ini misalnya benda apapun yang tercampur dari zat babi, maka benda tersebut haram dimakan, diminum, ataupun dipakai oleh umat contoh, di dalam es krim itu ada yang menggunakan minyak babi. Kalian berlibur ke Jepang, kalian berlibur ke luar negeri, yang namanya gelato itu kalau di luar negeri itu pasti menggunakan gelatin atau minyak babi. Nah, itu sudah jelas bahwa ini termasuk halal dan haram dari zat asalnya. Kemudian dari sifatnya, halal dan haram dari sifat asalnya atau sababinya. Perbuatan dari sikap yang sifatnya buruk, baik itu mencuri, menipu, judi, atau syirik, itu diharamkan oleh Allah. Walaupun dengan niat, cara, dan hasil sebagus apapun, tetap haram. Contohnya, uang yang diperoleh dengan cara mencuri dihukumi haram meskipun dia niatkan untuk membantu fakir miskin. Artinya dari sifatnya ini sudah haram. Halal dan haram dari proses pengerjaannya. Halal atau haramnya sesuatu itu bisa disebabkan oleh prosesnya. Proses pembuatan pengerjaan atau cara mendapatkannya akan menentukan hasilnya halal atau haram. Contohnya, semua hal barang yang berasal dan mengandung unsur babi, walaupun dibuat dan diolah, dikemas, dikerjakan dengan sebaik mungkin, tetap hukumnya haram. Contoh lagi, ayam itu halal atau haram? Halal. Tapi kalau tidak disembelih, halal atau haram? Kenapa? Karena proses menjadikan halal itu harus lewat penyembelihan. Kemudian bagaimana cara kita menerapkannya dalam kehidupan kita? Nah, penerapan dalam sikap. Sebagai umat muslim, penerapan dalam sikap ini menentukan siapa jati diri kita. Siapakah kita? Muslim apa non muslim? Muslim. Iya. Muslim ya. Ono saya mengaku non muslim peran ini. Pertama, kita harus menerapkan halal dan haram ini di kehidupan sehari-hari kita, yaitu dengan cara mulai dari sikap, yaitu mengakui dan meyakini bahwa hukum halal dan haram ditetapkan Allah untuk kemaslahatan seluruh makhluk. Kemudian yang kedua dalam konsumsi. Konsumsi itu apa?
yang boleh dimakan ya. Abu Bakar juga mengatakan bahwa ia pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka neraka tempat terbaiknya. Sebelum kita melakukan diskusi kecil, boleh kita ice breaking sebentar? Berdiri. Kita akan melakukan permainan kecil di mana nanti yang kalah, kalau itu makanan haram, tepuk 1 kali. Bisa kita mulai uji coba dulu ya. Yang pertama, hewan babi. Ada yang cuma 1 tepuk. Ada yang 2 tepuk. 1 atau 2? 1. Oke, belum fokus, ulangi. Kalau makanan haram atau haram, perhatikan. Kalau halal itu 2 tepuk tangan. 2. Kalau haram maka 1 tepuk tangan. Oke, kita coba lagi. Bangkai. Ayo sembarang, sing kompak, iki ora fokus. Darah. Ayam. Kambing. Sapi. Oke, sampai sini kita mulai ya, agak lebih berat lagi. Minyak babi. Susu sapi. Susu babi. Oke, luar biasa. Pak, udah paham kalian? Boleh duduk. Lanjutkan dengan problem based learning. Kita akan mencari studi kasus dari 1 masalah. Guru hanya membuatkan 1 saja untuk kalian. Kasusnya di sini siapa ini? Namanya Andi. Di kantin sekolah, Andi membeli makanan berupa sosis goreng. Ia tidak tahu apakah sosis tersebut dari daging ayam halal atau daging babi. Bagaimana sikap Andi sebaiknya? Tugasnya yang pertama adalah masalah utama dari kasus di atas. Ini masalahnya apa? 2, bagaimana cara mengetahui kehalalan makanan tersebut? Jadi makan ini tuh termasuk halal atau haram, ya kan? Kemudian yang ketiga, keputusan yang tepat bagi Anda. Ya, nanti kita akan maju dari presentasi dari kelompok 1 dulu, ya. Boleh kelompok 1 boleh maju untuk menyampaikan hasil presentasinya. Maju ke depan. Ya, silakan disampaikan hasil diskusinya. Apa masalah utama dalam di atas? Oke, tepuk tangan buat teman kalian. Terima kasih, boleh duduk balik ke tempatnya. Ibu simpulkan dari kelompok 1 menyampaikan bahwa untuk masalah utamanya yang belum jelas, makanan ini halal atau haram. Kemudian cara mengetahuinya, menanyakan langsung kepada Ibu kantin. Kemudian yang ketiga, ya dengan melihat logo halalnya. Boleh kelompok 2 sudah siap? Boleh disampaikan untuk perbandingan kelompok 2 hasilnya apa? Oke, sampaikan. Apa masalah utama dalam kasus di atas? Andi tidak tahu bahwa sosis tersebut mengandung daging ayam atau daging babi. Ya. Terima kasih standing applause buat teman kalian. Diskusi kelompok kalian tadi ya. Masalah utamanya ini di kasus ini adalah Andi itu tidak tahu bahwa sosis ini termasuk halal atau haram. Betul sekali. Kemudian yang kedua, bagaimana cara mencarinya? Iya, menanyakan pada ibu kantin atau tukang sosis atau yang menjualnya. Pak, itu tuh halal atau haram? Halal, halal, halal. Apakah ada logo halalnya? Ada. Berarti ini mencari tahunya ya. Dan keputusannya bagaimana? Ya, betul sekali. Tidak memakannya jika memang tidak ditemukan halal di bungkusnya atau logo halal di bungkusnya. Karena kita harus hati-hati jangan sampai
yang haram. Saya rasa untuk makanan ini halal dan haram sudah sangat tahu betul, maka kita harus praktekannya di kehidupan kita sehari-hari. Jangan sampai ada satu cuil atau satu serpihan atau satu teguk makanan haram yang harusnya tidak boleh kita makan. Hal baru apa yang kalian pelajari dari halal dan haram? Iya, tidak memilih makanan sembarangan, betul sekali. Apalagi? Apa? Lebih? Iya, lebih hati-hati. Kalau kita sudah belajar tentang halal dan haram, berarti kita harus bisa memilih makanan, minuman, kemudian alat-alat permainan atau misalnya apa ya, baju dan segala hal itu juga harus dilihat halal dan haramnya. Jangan sampai tiba-tiba kalian memakai baju jilbab ternyata itu ada babinya. Paham ya? Kemudian yang kedua, halal itu penting kenapa? Iya, karena dapat melindungi kita dari dosa. Apalagi hal itu penting karena untuk diri kita sendiri itu paling penting. Jangan sampai tubuh kita atau diri kita ini tercampur dengan yang haram, baik dari konsumsi makanannya ataupun barang yang menempel di tubuh kita, karena itu juga pasti akan mengganggu ibadah kita. Kemudian di rumah saya akan berusaha memilih makanan yang halal. Paham sampai sini ya? Oke, guru tutup pada pertemuan hari ini. Kita nanti akan melihat pertemuan selanjutnya. Kita akan melanjutkan pembahasan yang lebih detail lagi tentang halal dan haram. Itu nanti kita praktekannya di materi selanjutnya. Baik, kita tutup pertemuan hari ini dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa